Kita dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan, untuk apa sih kita memperingati peringatan Maulid? Kan Nabi tidak memperingati Maulid. Sahabat Nabi tidak memperingati Maulid. Lantas kenapa kita ini memperingati peringatan Maulid? Kita dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Padahal kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab beliau Al-Mutasyaddidun, kitab itu berisi jawaban untuk orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Kata Syekh Ali Jum'ah, justru ketika Nabi berpuasa pada hari Senin, itu adalah sebuah isyarat bahwa Nabi pun memperingati hari lahirnya sendiri. Tapi kan sahabat nggak merayakan Maulid. Kalau Maulid itu baik, kenapa Nabi tidak memperingati Maulid? Sahabat tidak memperingati peringatan Maulid. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya kitab namanya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Beliau katakan begini, wa in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabukum radhiyallahu taala anhum lam yahtafilu bihi fi dzikra tsanawiyah yaum tsani asyar min Rabiul Awal min kulli am, fa inna hadza la yaj'alu ihtifal bihi bid'atan madhmumah. Meskipun itu tidak dilakukan oleh sahabat, meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi, bukan berarti kalau ada orang yang memperingati peringatan Maulid lantas dihukumi bid'ah, dihukumi tercela dan dihukumi sesat. Kadang ditanya, ya, ustadz mereka ditanya, ustadz apa hukumnya Maulid? Dia bilang Maulid itu hukumnya bid'ah. Kita belajar usul fikih, Pak. Hukum tuh nggak ada namanya bid'ah. Bid'ah itu fardu atau wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ini hukum, selesai. Bid'ah itu bukan hukum. Makanya ulama membagi bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bahkan ada bid'ah yang wajib. Apa contohnya tuh? Mengkodifikasikan Al-Quran tuh bid'ah yang wajib. Kalau tidak dilakukan hilang itu Al-Quran. Ada bid'ah sunnah, ya, ada bid'ah yang tercela. Ya, apa tuh? Nyawer dangdut, tuh itu bid'ah yang tercela tuh. Ya, nyawer 200 ribu, 300 ribu, padahal di rumahnya istrinya nggak punya beras. Ya, makanya kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang yang mempertanyakan ngapain sih memperingati Maulid, itu sama kayak orang bertanya untuk apa engkau bahagia dengan kelahiran Nabi. Itu dijelaskan dalam karya beliau Haulal Ihtifal bi Dzikri Maulidin Nabawi Syarif. Orang yang mempertanyakan untuk apa memperingati Maulid sama kayak orang yang itu orang bertanya ngapain ente bahagia sama lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apa dalil Maulid, ya banyak sekali dalil-dalil Maulid itu, Pak. Banyak dalil-dalil Maulid. Bahkan imam yang mereka ikutin, mereka kan pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Sebagian umat Islam tuh ada yang memperingati peringatan Maulid. Ya, fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, dan itu bermanfaat tuh yang dilakukan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Taimiyah itu bermanfaat. Apa manfaatnya Maulid kata Imam Ibnu Taimiyah nih? Li husni qasdihi wa ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk ta'zim, memuliakan, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nggak paham tuh kelompok yang membid'ahkan Maulid, mereka ikut siapa? Nah, imamnya aja bilang begitu. Ya, maka dengan peringatan-peringatan Maulid yang diselenggarakan di berbagai macam tempat, mudah-mudahan itu dapat menghidupkan hati kita yang mati, dapat menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.